uang dapat mempengaruhi kehidupan Anda? Uang penting, tentu. Tidak ada uang, hidup terasa ambyar. Apakah uang dapat membeli kebahagiaan? Tidak. Kalau saja uang dapat membeli kebahagiaan, Marilyn Monroe nggak akan bunuh diri. Ia tenar, cantik, kaya, banyak uang, namun toh uang tidak bisa membuatnya menjadi bahagia. Ia justru depresi akan ketenarannya itu. Ketika ia berada di depan kamera, ia merasa tersesat. Semua mengacaukan konsentrasinya. Coba kalau mau ditelusuri ke belakang, masa lalunya, pasti ada sesuatu yang perlu kita renungkan. Kalau ketenaran bisa membahagiakan Vincent van Gogh, ia juga tidak akan bunuh diri. Masih banyak lagi catatan-catatan orang-orang beken, orang yang kaya raya yang meninggal karena bunuh diri. Ada banyak sekali orang kaya dan terkenal, terlihat sempurna. Mereka terlihat sempurna di depan publik. Padahal sebenarnya bukan hidup seperti itu yang mereka inginkan. Pertanyaan saya, ketika seseorang memutuskan bunuh diri, apakah itu takdir dari Tuhan? Tentu tidak. Itu namanya nasib. Nasib yang ditentukan oleh keputusannya sendiri. Lalu apa artinya uang jika ternyata tidak bahagia? Jika sudah punya uang, apakah bisa membeli kebahagiaan? Uang bukan segala-galanya. Uang bisa dicari dan bisa diusahakan. Tetapi kebahagiaan adalah sebuah pencarian diri. Jangan jauh-jauh, coba kita perhatikan tetangga kita, keluarga dekat kita, teman atau sahabat kita, atau kehidupan kita sendiri. Mungkin Anda mempunyai uang banyak. Apakah Anda bahagia? Jika Anda sudah merasa bahagia, Anda tidak perlu meneruskan ini. Tidak perlu meneruskan video ini. Jika Anda belum bahagia, Anda dapat meneruskan atau mendengarkan saya. Saya dapat mengatakan bahwa kebahagiaan itu bukan takdir. Kebahagiaan itu bagian dari nasib. Takdir itu ketentuan Tuhan yang tidak bisa dirubah. Misalnya, kapan kita lahir dan meninggal, apa warna kulit kita, apa bentuk wajah dan badan kita terlahir sebagai wanita atau pria. Kalau nasib, bagian dari hasil ataupun upaya atau jerih payah. Sesuatu yang bisa diupayakan, bisa jadi rezeki. Kita terlanjur mengklaim rezeki adalah bagian dari takdir, sehingga banyak orang yang mengeluh atau berkelit, rezeki saya sedikit, ini sudah takdir Tuhan. Jika kita mengupayakannya atau bekerja sedikit keras, rezeki itu tentu menyesuaikan. Sehingga ada slogan yang berbunyi bahwa kerja tidak mengkhianati hasil. Jika kita sudah bekerja keras tetapi belum ada hasilnya, bagaimana? Bisa jadi cara kerjanya kurang tepat, atau orang itu masih mempunyai kepribadian yang lama. Kalau kita bicara tentang kepribadian yang lama, akan berhubungan dengan jiwa. Jiwa adalah pribadi yang melakukan banyak perjalanan dalam kehidupan ini. Masih ingat waktu kita kecil sudah didoktrin dengan orang tua, didikte, disuruh patuh. Kepatuhan pada orang tua banyak nggak sesuai dengan keinginan atau harapan kita. Kepatuhan yang cenderung mendikte itu membentuk pribadi yang sakit dan justru membuat lemah. Belum lagi saat kita tumbuh, kita dihina, dibully, dihindari, dilecehkan, diberi julukan. Masa pertumbuhan diikuti dengan kesakitan, tepatnya sakit hati. Masih terasa saat kita jatuh cinta.
kita punya harapan bahwa perkawinan itu akan membahagiakan. Ternyata kita gagal. Berhasil lagi menumbuhkan harapan. Jatuh cinta lagi? Ternyata tidak sesuai dengan harapan. Belum lagi trauma dari perkawinan yang menyakitkan. Sangat. Trauma yang belum mau pergi. Jiwa yang saya katakan tadi ini, ia menangis, meraung, memohon, dan minta tolong. Saya menawarkan sebuah cahaya. Ia bernama paket cahaya. Jikapun harus membayar, karena Anda akan menghargai waktu saya. Jika Anda harus membayar pertolongan saya butuh membedakan mana orang yang serius ditolong dan tidak perlu. Kita sama-sama hendak menghargai waktu. Pakai Cahaya adalah sebuah program ketiga dari Intuisi Tarot, Dewi Langit Mindful. Suatu program yang saya kembangkan dari intelektual spiritual saya. Program ini ditujukan untuk mereka yang memiliki masalah pribadi yang cukup rumit dan berputar-putar pada masalah yang sama. Hasilnya, tidak bisa mengembangkan diri, tidak bisa melihat peluang-peluang di depannya, stuck di satu tempat yang sama, bersembunyi dari masalah, tidak merdeka dalam pikiran dan perasaan, merasa ada beban di kepala dan hati yang begitu berat. Tekanan-tekanan dari dalam dirinya atau luka batin, beban masa kecil atau masa lalu, psikosomatis, membuatnya tidak mudah percaya diri, skeptis, menaruh curiga pada orang lain, atau sebaliknya, menjadi liar, tidak bisa mengontrol sikap serta kelakuannya, bermulut sangat pedas, tidak bisa mengontrol diri, serta ucapan selalu sinis, selalu merasa benar, unconsistent, tidak stabil, cenderung berubah-ubah keputusan, atau orang-orang yang pasrah dengan kondisi yang ada. Atau orang-orang yang merasa dilecehkan, dianiaya saat melakukan seksual. Mereka diam dan pasrah, menganggap ini adalah sebuah karma. Maaf, ini adalah sebuah kondisi yang sakit. Itu pun jika orang tersebut menyadari dan ingin keluar dari masalah ini dengan serius. Dan masalah-masalah lain yang bisa ditinjau dan dibicarakan oleh klien. Program ini membutuhkan 4-7 hari kerja dengan healing energy. Tujuannya membuka blok-blok negatif pada klien, terapi mind and soul. Saya lakukan semua dari jarak jauh, jadi klien tidak perlu bertemu saya secara langsung, melainkan hanya dengan online. Program ini butuh kesiapan, waktu, energi, dan materi. Program ini bukan untuk dicoba-coba. Jangan datang dengan perasaan yang ragu, karena keraguan adalah sebuah pintu awal klien tidak mendapatkan hasil yang maksimal. Do it for yourself, dengarkan permintaan jiwa Anda, dan siap menjalani kehidupan yang lebih baik dan lebih bijak untuk menerima keputusan. Semoga kita disinari oleh kasih dan cinta. Jadi, jika Anda berminat untuk mendapatkan info, silakan hubungi IG Intuisi Tarot atau email yang nanti saya akan tulis di deskripsi. Pun untuk booking reading tarot, you are welcome. Tentang tarot. What is tarot? Tarot adalah kumpulan kartu-kartu yang bergambar, dilengkapi warna dan angka dan simbol-simbol lain.
Reader tarot harus mempelajari lebih kurang 5 bulan, bisa jadi cuma 3 bulan, tergantung dari kepekaan mereka. Biasanya yang lebih cepat ketika belajar tarot disertai dengan intuisi. Intuisi inilah yang sulit sebab tidak semua orang dianugerahi oleh intuisi. Ketika saya belajar tarot dan mendapatkan berbagai pengetahuan mengenai tarot, bermula dari membaca hingga digunakan untuk mengembangkan diri sendiri dan orang lain. Ada kalanya terbersit suatu pertanyaan yang dilontarkan oleh orang-orang sekelompok tertentu yang cukup fanatik. Pertanyaan tersebut mempunyai inti, kita itu harus tergantung kepada Tuhan, bukan tergantung kepada diri sendiri atau tergantung kepada orang lain. Saya tidak ingin terjebak oleh pertanyaan dan judgement mereka. Saya sudah belajar tentang energi. Manusia diciptakan oleh Tuhan sebagai makhluk yang paling sempurna. Apakah Anda setuju? Kesempurnaan mutlak memang milik Tuhan. Namun Tuhan mempercayakan pada manusia melalui pikiran yang cerdik, pintar, berwawasan, juga sebentuk hati yang tulus untuk menerima keadaan serta kondisi. Kedua hal yang paling utama diperkuat dengan jiwa manusia memiliki spirituality yang terbangun spiritualnya. Dari ketiga hal penting dalam diri manusia, lalu tumbuh akan menjadi sebuah wadah bagi tiga hal itu menjadi satu energi. Jika energi itu dibatasi, tidak mungkin lahir ilmu pengetahuan, tidak mungkin lahir penemu-penemu atau ahli-ahli lain, karena semua serba dibatasi. Tidak mungkin ada komputer, telepon, WhatsApp yang kita gunakan seperti sekarang ini. YouTube yang sekarang kita gemari. Kita nggak perlu ribet-ribet gimana cara merakitnya, membuat komponen-komponen itu. Seperti sebuah magic, tekan nomor kita sudah terhubung dengan si A dan si B di belahan bumi lain. Maka jangan naif. Energi manusia tidak bisa dibatasi. Bicara tentang tarot sudah digunakan long time ago, sekitar 1400 tahun lalu. Saat itu tidak ada teknologi. Para spiritual memprediksikan akan adanya angin badai, bencana alam, kelaparan, perang saudara, wabah penyakit. Mereka juga berusaha menemukan ramuan, berusaha menaklukkan kepedihan, ingin mengetahui apa yang terjadi di masa lalu agar bisa diperbaiki. Semua upaya itu dilakukan untuk kesejahteraan manusia pada zaman itu. Jadi jawaban itu terserah kepada Anda. Apakah tarot berhubungan dengan jin atau menggunakan roh setan? Jangan-jangan orang yang suka mengklaim tersebut nggak tahu bentuk kartu tarot. Jangan-jangan mereka cara mainnya aja nggak tahu. Tarot digunakan dahulu dan sekarang pun sama. Kalau sekarang lebih bervariasi, itu disertai kecerdasan pembuatnya. Nah, apabila kita belajar hal-hal seperti ini, bukankah kita menjadi sombong, takabur, dan menjadi semuanya bisa dilakukan sendiri? Jadi ujung-ujungnya tidak butuh Tuhan, bukan? Penjelasan tentang hal ini cukup rumit, namun saya bisa menjelaskannya. Jangan mudah terjebak. Kita adalah bagian dari energi yang kekal. Kita adalah bagian dari alam. Kita adalah bagian dari Tuhan. Dengan demikian, kita bukannya tergantung kepada Tuhan. Kita bukan bergantung, melainkan bekerja sama. Saya ulang lagi, melainkan kita bekerja sama dengan Tuhan untuk menciptakan dunia lebih baik dengan kemampuan diri kita masing-masing. Sehingga
Bila saat ini saya ditanyakan pertanyaan yang sama, saya cenderung menjawab bahwa manusia punya kemampuan yang luar biasa. Karena kita bekerja sama dengan kekuatan yang tidak terbatas, di mana kekuatan tersebut sering didefinisikan atau dilabelkan sebagai Tuhan. Kekuatan tidak terbatas tersebut bisa dikatakan kekuatan yang netral. Namun, kekuatan tersebut merespon terhadap pikiran kita yang paling dalam. Apabila pikiran terdalam menginginkan sesuatu yang baik ke diri kita, maka yang terjadi adalah yang baik-baik. Oleh karena itu, pergunakanlah dengan bijaksana dan programlah di bawah sadar kita masing-masing agar hal terbaik datang ke dalam diri kita, juga bisa membantu orang lain menjadi baik. Seperti juga pisau. Pisau adalah sebuah alat, sama dengan tarot. Jika pisau digunakan di dapur untuk kebaikan, maka pisau tersebut akan sangat berguna. Dan sebaliknya, hidup memang sudah menjadi suatu pilihan. Demikian sedikit info tentang apa itu tarot. Semoga menjadi satu pencerahan dan menjadi wawasan yang terbuka. Sekali lagi, tarot tidak ada hubungannya dengan religi atau agama. Tarot adalah kartu yang bercerita tentang perjalanan manusia. Tarot memiliki 3 sisi: masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Seseorang yang memainkan disebut reader tarot, di mana reader tarot harus mempelajari panduan-panduan dalam buku tarot tersebut. Setiap kartu memiliki arti, makna, petunjuk, rambu-rambu digabungkan dengan intuisi si reader tarot. Kalau ditanya apakah belajar tarot ini sulit, tergantung. Bisa jadi sulit jika keinginan Anda kuat dan terus belajar menjadi lebih baik dan belajar dari banyak aspek, mudah-mudahan lebih cepat membantu dan berkembang. Demikian, semoga membantu bagi Anda yang belum mengetahui tentang tarot. Pertolongan Tuhan. Cerita ini adalah sebuah gambaran saja yang mungkin bisa kita renungkan. Adalah seorang hamba Tuhan. Ia melayani Tuhan dengan sangat setia. Ia banyak membantu orang. Ia hidup dengan kesederhanaan. Ia pekerja keras. Ia bahagia dengan keluarga kecilnya. Orang-orang datang padanya untuk meminta nasihat dan petunjuk hidup. Benar-benar ia seorang hamba yang baik. Ia disayang banyak orang. Suatu hari, di sebuah perjalanan menuju kota, ia menunggang seekor kuda yang membawa banyak makanan untuk keluarganya. Sang kuda rupanya kelelahan. Sebenarnya ia sudah memberi makan kudanya yang cukup, tetapi karena cuaca sedikit ekstrim, yaitu angin meniup sangat kencang, sehingga membuat beban kudanya jauh kali berlipat. Ia sudah menghentikan kudanya. Ternyata kakinya terjerat oleh tali. Seketika ia jatuh, tergelincir, terguling di bawah, dan masuk ke dalam air lumpur. Lumpur itu rupanya lumpur yang bergerak-gerak. Artinya, lumpur yang berbahaya. Hamba Tuhan menyadari bahwa ia dalam masalah besar. Lumpur bergerak seakan menyedot dari bawah. Ia berdoa, "Tuhan, saya hamba-Mu yang setia. Tolong saya, bantu saya dalam kesulitan." Tuhan yang baik mendengarkan dari jendela surga. Tuhan menggerakkan hati si kuda.
Kuda meringkik kencang sekali. Tanggap bahwa tuannya sedang dalam masalah. Lalu ringkikan kuda terdengar oleh seorang yang melintas di sana. Serta-merta orang tersebut mengulurkan tangannya. Waktu itu lumpur masih berada sedada. "Mari tuan, saya bantu. Ulurkan tangan tuan. Anda akan selamat." Di luar dugaan, hamba Tuhan menggeleng kelap kepalanya. "Saya menunggu Tuhan untuk datang menolong saya. Berkali-kali orang melintas. Saya menunggu Tuhan." Berkali-kali orang yang melintas ini mengulurkan tangannya, tetapi hamba Tuhan menjawab seperti itu. Akhirnya dengan berat hati, orang yang melintas itu pergi. Sekarang lumpur sudah berada di atas dada. Hamba Tuhan takjub juga. Ia berdoa lebih kencang. "Tuhan, saya hambamu yang setia. Tolong saya, bantu saya dalam kesulitan ini." Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang lalu mengirim lagi bantuan. Kali ini seseorang lewat dengan kereta kuda. Mendengar kuda hamba Tuhan masih meringkik seperti minta pertolongan. Pengendara itu berhenti. Lalu dengan cepat melemparkan tali yang sangat kuat. "Tangkap tuan, peganglah. Saya akan menarik tuan. Tuan akan selamat." Hamba Tuhan menjawab, "Terima kasih, tapi saya menunggu Tuhan. Tuhan akan datang untuk menolong saya." Beberapa kali pengendara kereta itu berkata, dan ia ingin sekali menolong, tapi ia gagal. Ia gagal membawa hamba Tuhan tersebut. Akhirnya ia pun pergi. Lumpur semakin naik. Kini lumpur sudah berada di mulut hamba Tuhan. Ia panik. Ia ingat keluarganya. Ingat orang-orang yang masih membutuhkan pertolongannya. Masih butuh nasihatnya. Air matanya keluar. Ia tidak ingin mati di tempat ini. Ia ingin mati di antara orang-orang yang mengasihinya. Ia pun menangis dan berdoa dalam hati. "Tuhan, Tuhan yang saya cintai, saya adalah hambamu yang setia. Tolong saya, bantu saya dalam kesulitan. Masih banyak orang yang saya ingin bantu. Tolong saya, tolong saya. Datanglah pada saya sekarang juga. Tuhan." Tuhan yang baik, Maha Pemilik alam semesta raya, segera mengirim seekor Raja Wali yang menukik ke bawah, ke tempat di mana hamba Tuhan sedang berjuang hidup dan mati. Raja Wali berteriak, "Kuak!" Sepertinya ia sedang ingin menawarkan bantuan. Raja Wali berusaha menarik kerah baju hamba Tuhan, tetapi hamba Tuhan menepis berkali-kali. Seandainya saja ia diam, tidak berusaha menepis berkali-kali, dan lumpur sudah menariknya lebih kuat sampai tubuh itu tidak terlihat lagi. Raja Wali gagal membantunya. Raja Wali pun pergi ke langit menuju angkasa. Di tempat lain, tempat yang berbeda, tempat yang sangat asing, di antara awan-awan, hamba Tuhan tersadar bahwa ia berada di alam yang berbeda. Kemudian ia bertemu dengan Tuhan. Ia bertanya, "Wahai Tuhan, mengapa saya ada di tempat ini? Kenapa Engkau tidak selamatkan saya? Saya sudah mengabdi padamu seumur hidupku. Kenapa pas saya ada masalah besar, Engkau tidak menolongku?" Kemudian Tuhan menjawab bahwa ia sudah berusaha menolong hamba Tuhan sebanyak 3 kali.
dan hamba Tuhan menolak. Tuhan berkata, "Kamu menunggu Tuhan datang untuk menolongmu. Tidakkah kamu tahu bahwa pertolonganku kulewatkan pada hambaku yang lain? Pertolonganku tidak kulewatkan pada malaikat-malaikat bersayap, tetapi malaikat yang tidak bersayap." Semoga cerita ini Anda dapat memahami maksud saya. Pertolongan Tuhan bisa jadi diwakilkan pada orang lain. Ada orang yang bertanya kepada saya, "Kenapa kalau menolong harus dihargai dengan materi?" Agar saya dapat menyaring mana yang benar-benar serius atau tidak. Agar energi saya tidak saya buang dengan sia-sia. Bagi yang memiliki masalah, saya siapkan di paket cahaya. Apa itu paket cahaya? Paket cahaya adalah program yang saya kembangkan dari spiritual saya. Saya rasa saya sudah menjelaskannya di awal. Jadi jika Anda memerlukan bantuan, silakan menghubungi saya melalui alamat melalui deskripsi di bawah ini. Sekarang kita menuju kepada hukum karma. Hukum karma, Anda pasti tahu apa itu karma. Bahwa ada orang-orang yang menunggu karma akan terjadi untuk musuh mereka. Mungkin di antara Anda yang masih bingung, apakah karma itu ada? Apa yang akan terjadi bila orang terkena karma? Selama ini banyak anggapan yang salah tentang karma. Karma identik dengan sebuah kutukan atau sebuah hukuman. Padahal tidak seperti itu. Apa sih karma itu sebenarnya? Semoga video yang saya bagikan ini memberikan satu penjelasan tentang karma. Karma adalah sebuah hasil dari perjalanan baik dan perjalanan buruk manusia. Jadi, karma bukan kutukan. Contohnya, Anda mau pergi. Ibu Anda mengatakan, "Nak, bawa payung ya." Tetapi Anda tidak mau bawa payung karena Anda saat itu sedang malas. Kemudian hujan turun. Lalu Anda di jalan basah kuyup. Esoknya Anda sakit. Karmanya di mana? Karmanya Anda sakit karena hasil dari perbuatan Anda tidak membawa payung, padahal sudah diingatkan oleh ibu. Contoh lain, ada seorang yang suka sekali cemberut, tidak pernah tersenyum, tidak pernah menyapa. Karmanya adalah setiap orang yang bertemu dia menghindar atau buang muka. Itu karma, hasil dari perbuatannya. Jadi, karma bukan kutukan. Dan sebaiknya orang yang ramah, ia akan diberi senyum. Ia akan disapa oleh orang lain karena karma orang itu sendiri. Ketika orang sudah berfokus karma adalah kutukan atau hukuman, maka ia atau mereka selalu mengatakan, semoga ia atau orang itu mendapatkan karma. Artinya seperti mengharapkan hukuman akan tiba kepada orang yang tidak disukai atau orang yang sudah menyakiti. Baik, kita perbaiki dulu cara pikir kita. Tuhan itu kerjanya bukan untuk menghukum, tapi kitalah yang terhukum oleh perbuatan kita sendiri. Sampai di sini semoga paham. Sama halnya dengan semesta. Semesta itu tidak akan kehilangan kita jika kita menjadi jahat. Semesta tidak menghukum. Kalau kita baik, semesta juga nggak ada masalah.
Baik dan buruk benar-benar keputusan kita sendiri. Contoh, misalnya orang menebang pohon. Apa semesta marah? Tidak. Apa semesta melawan? Tidak. Namun, jika akhirnya pohon-pohon gundul, kondisi jadi panas, akhirnya menjadi banjir. Itulah karma. Semesta tidak perlu marah, namun ada saat banjir itu disebabkan oleh ulah manusia sendiri. Seperti juga Tuhan. Jika ada orang jahat dan baik, apakah Tuhan rugi? Tidak. Apakah Tuhan tetap sayang? Tetap. Karena Ia Tuhan. Sifatnya pengasih. Makanya, kadang kita heran. Kenapa ya Tuhan itu mengasihi orang jahat? Buktinya, banyak orang yang jahat, orang yang korupsi, dan orang-orang yang jahat lainnya. Mereka seperti diberkati oleh Tuhan. Mereka banyak uang. Mereka bebas melenggang kemanapun. Sifat Tuhan itu adil. Jadi, kerjaan Tuhan bukan untuk menghukum kita. Jadi, kita baik atau jahat, Tuhan tidak kehilangan kita. Yang kehilangan justru diri kita sendiri. Kita jauh dari kebaikan. Jika kita jadi baik atau jahat, Tuhan tidak peduli. Tuhan sudah memberikan kita akal budi supaya kita mampu membedakan mana kebaikan, mana kejahatan. Tuhan sudah menitipkan pikiran, hati, dan sebentuk jiwa agar karma kita membahagiakan kehidupan kita, membahagiakan jiwa kita. Kita masuk ke ranah karma. Kalau kita melihat sinetron atau film, seorang aktor bisa memerankan tokoh yang berbeda-beda. Dalam kehidupan sehari-hari pun kita pikir, berapa peran yang kita jalankan? Apakah Anda pernah berpikir, apakah kita pernah hidup di masa lalu? Sebagai siapa? Pernahkah Anda berpikir ketika kita melewati sebuah kota, desa, jalan, atau menghadapi situasi atau kondisi, Anda merasa pernah melalui atau melewati keadaan tersebut? Bisa jadi kita pernah hidup di masa lampau. Kita melewati dan melalui dengan jiwa yang sama. Tidakkah terlalu mudah bagi Tuhan? Jiwa yang sama ini memiliki tubuh berbeda dengan isi memori yang terhapus sampai menjadi nol. Bisa jadi pikiran kita seperti komputer. Ketika diformat, semua bisa hilang. Namun di Lost Dear masih ada memori-memori yang tertinggal sedikit. Sangat sedikit. Jika Anda memiliki pikiran yang sama dengan saya, mari sejenak kita merenung sejenak. Kita merenung sesaat. Anggaplah kita sekarang sedang diberi sebuah peran. Peran jahat atau peran baik. Sebab ini adalah suatu kesempatan buat kita. Pernahkah kita berpikir bahwa kehidupan kita lalui, kehidupan apa, peran apa yang pernah kita jalani? Kita mungkin pernah menjadi orang jahat, atau pernah menjadi orang yang paling baik. Perjalanan jiwa adalah rahasia semesta. Peran-peran yang kita lalui berbeda. Mungkin dulu peran kita tidak sesuai. Kita pernah punya pengalaman yang tidak mengenakan dan itu belum selesai. Saya akan bercerita tentang sebuah pengalaman saya pribadi. Ada seseorang yang tidak pernah saya kenal. Namun, rumahnya saya tempati. Orang tersebut meninggal bunuh diri.
Saya merasakan ia adalah seorang wanita yang sangat baik. Ia pernah mengalami kekerasan di dalam keluarganya. Dengan berjalannya waktu, ia melakukan bunuh diri, tetapi bukan karena keinginannya. Namun, ada jiwa lain yang tersesat di dalam dirinya. Jiwa lain itu saya katakan adalah roh. Roh itu memanfaatkannya. Di tempat saya tinggali ini, ada 3 orang yang sudah bunuh diri, termasuk wanita tersebut. Karena rumahnya saya tempati, awal-awalnya ia sangat mengganggu saya. Ia beberapa kali mengganggu tidur saya. Berisik sekali di dapur, malam-malam. Ada orang berbincang-bincang. Ada orang di bawah lantai 1, orang bekerja. Ada suara kursi yang bergerak. Ada meja yang bergerak. Ribut sekali. Dan kemudian ia datang ke mimpi saya berkali-kali. Suatu hari, di dalam mimpi saya juga pernah bertanya kepada dia, "Kamu maunya apa?" Sampai kemudian, itu mungkin adalah di bawah alam sadar saya. Sampai kemudian saya bermeditasi, khusus saya bertanya kepada dia, "Kamu maunya apa?" Dan masuk ke dalam mimpi saya. Wanita itu datang ke dalam mimpi saya. Ia berkata kepada saya, "Dekatkan aku dengan cahaya." Tidak lama dari itu, saya pun melakukan ritual spiritual. Saya bermeditasi untuknya. Saya berpuasa untuknya. Saya tidak mengenalnya. Saya belum pernah bertemu. Namun saya yakin semasa hidupnya ia orang baik. Dalam kehidupan ini, setiap orang bisa tersesat dan bisa melakukan keputusan yang salah pun pada saat yang terakhir. Kesalahan itu pun Tuhan tidak serta-merta melemparkan kita ke api neraka. Kita bisa diberikan kesempatan lagi. Apakah Anda percaya? Saya teruskan cerita saya. Setelah saya dapat menolong wanita itu dengan cara spiritual saya bermimpi. Wanita itu mandi. Ia telanjang. Bersih sekali. Artinya, ia sudah dibersihkan. Masih di dalam mimpi saya itu, ia kemudian berada di suatu tempat ya, seperti saya melihat sungai begitu. Dengan sebuah perahu. Lalu ia menyeberangi sungai itu dengan seorang yang bertopi besar, menutupi seluruh wajahnya. Perahu kecil itu melaju terus di sepanjang sungai tersebut. Anehnya, suatu ketika perahu itu disinari cahaya putih. Semuanya putih dan terang. Tak lama kemudian saya tidak melihat mereka. Tetapi saya melihat seekor burung putih. Indah sekali. Ia terbang menuju langit. Saya percaya burung itu adalah wanita tersebut. Ia pergi menuju langit, bertemu dengan Tuhan. Bisa jadi menunggu kehidupan selanjutnya. Pengalaman lain. Saya pernah menolong seorang guy. Semasa hidupnya, ia sangat percaya bahwa ia adalah seorang wanita.
Saya pernah bertanya kepadanya, apakah kamu tidak bisa menjalani hubungan dengan perempuan? Ia bilang, bagaimana mungkin, Bunda? Saya ini wanita. Bagaimana wanita harus berhubungan dengan seorang wanita, dengan sesama wanita? Kala itu, saya tetap berusaha. Waktu itu, saya masih ingin merubahnya menjadi laki-laki sejati. Ia pun menurut. Sampai suatu hari maut menjemputnya. Ia sudah berusaha menolong saya sudah berusaha menolong ketika ia sakit. Sebelum ia meninggal, saya sudah diberitahu atau diberikan tanda ia mau pergi. Memang takdir mutlak milik Tuhan. Ia pun kembali ke pangkuan Tuhan. 40 hari kematiannya, ia hampir setiap hari datang ke mimpi saya. Sampai pada hari ke-41, ia mengatakan tidak bisa datang lagi karena memang tidak bisa. Di mimpi itu saya merasa sedih. Saya seperti kehilangan anak saya. Saya seperti merasa terputus dengan dia. Di dalam mimpi itu, saya bertanya, kenapa? Ia bilang, ia harus menunggu di sebuah pulau. Ia pun menunjukkan pulau di mana ia akan menunggu. Pulau itu semuanya serba putih dan biru. Lama setelah itu, saya tidak tahu kapan persisnya, tapi agak lama setelah itu, saya bermimpi sangat aneh. Seorang bayi terlahir di atas bunga lotus. Saya yakin itu dia. Saat itu saya berdoa, semoga ia tumbuh menjadi gadis cantik, gadis yang baik, dan gadis yang menolong banyak orang. Semoga ia tidak terjebak di raga yang sama seperti dulu. Sampai di sini, apakah Anda percaya? Jika Anda percaya, dapat mengisi kolom di bawah komentar untuk menulis kisah atau pengalaman spiritual Anda. Saya ucapkan terima kasih Anda sudah berbagi. Kita menuju kehidupan kita sekarang. Semisal Anda memiliki masalah, silakan menghubungi saya. Semisal Anda memiliki masalah dengan keluarga atau pasangan, dengan orang tua, dengan lingkungan, kehidupan ini memang sulit. Anda dan saya mengalami banyak kesakitan, kepahitan. Jika tidak ada solusi, mudah-mudahan Anda bisa bertahan menjalaninya. Saya yakin banyak orang-orang di luar sana tidak bahagia. Orang tua yang tidak bahagia, pasangan yang tidak bahagia, suami dan istri yang tidak bahagia, bahkan anak-anak yang tidak bahagia. Karena kita memberi banyak sekali beban. Atau mungkin Anda sendiri sering bertanya, di mana ya soulmate-ku? Padahal Anda sudah berkeluarga. Itulah, karena jiwa ini berkelana dan selalu mencari. Ternyata, sampai kehidupan terakhir, belum bertemu dengan soulmate yang sejati. Tuhan penyayang dan pengasih, masih memberikan kesempatan lagi, yaitu kehidupan yang berikutnya. Maksud saya,
Jika kita terpikirkan seperti saya atau percaya dengan apa yang saya pikirkan, mari kita putuskan. Apakah kita mau jadi baik atau sebaliknya? Ini soal keputusan. Selesaikan teka-teki atau menjalani peran kita sekarang sampai akhirnya. Mudah-mudahan semesta memberikan kita kesempatan bertemu dengan soulmate kita. Yang baik akan bertemu dengan yang baik, dan yang tidak sebaiknya terjadi. Sekarang kita akan menuju tentang healing. Dalam kehidupan ini adalah perjalanan yang sangat berat. Saya setuju. Siapapun, dari manapun asalnya, tidak ada seorang pun yang bebas dari masalah dan persoalan dalam kehidupan. Everybody has story, everybody has problem. Kita ini adalah jiwa-jiwa yang sudah berkelana, menjalani banyak peristiwa, dari kecil sampai besar, dewasa dan tua. Berapa banyak masalah dan persoalan yang sudah menggores batin kita. Batin kita terluka. Luka-luka di masa lalu itu harus diobati, harus diputus, agar jiwa tersebut menemukan kedamaian. Batin kita terluka. Luka-luka di masa lalu itu harus diobatin, harus diputus, agar jiwa ini menemukan kedamaian. Batin kita ini memiliki sebuah gudang. Bayangkan jika gudang itu penuh, misal gudang itu dan pikiran ini diformat lagi. Namun toh ada sisa-sisa yang tertinggal di dalamnya. Semasa masih hidup, marilah kita berdamai dengan diri ini. Caranya memang tidak mudah. Saya memiliki sebuah cerita yang hendak kita renungkan bersama. Klien yang datang pada saya sudah tentu saya rahasiakan nama pun keberadaannya. Rahasia pasti terjaga. Adapun yang ingin saya sampaikan untuk direnungkan, tentu melalui sebuah cerita. Iya kan? Jika tidak, seperti ambigu, mengawang-awang di udara. Biasanya kalau saya akan membagi sebuah cerita, saya bertanya dulu ke klien saya, apa saya boleh ceritakan? Tanpa menyebut nama, identitas. Klien saya setuju. Karena tujuannya agar orang yang gak tahu seperti mereka memiliki sebuah jawaban dan solusi. Suatu hari datanglah seseorang yang ingin dilihat karir melalui reading tarot. Karena menurut pengakuannya, rezekinya sangat sulit. Ia sudah bekerja keras untuk keluarganya. Bapak ini mengeluh apa yang terjadi dengan dirinya. Apa yang salah? Apakah ia pernah melakukan kesalahan? Ia berpikir tentang karma. Saya bertanya kepadanya, sejak kapan? Sejak 4 tahun yang lalu. Dan tangan kanannya selalu merasa sakit, padahal sudah berobat ke dokter berkali-kali. Saya memang melihat sesuatu di kartu tarot saya. Lalu saya menanyakan hal yang lebih dalam tentang masa lalu yang ingin saya tahu. Konsultasi tersebut memang memakan waktu agak lama. Sampai ia mengaku bahwa ia dan istrinya kala itu belum siap memiliki anak lagi karena sudah ada 3 anak. Meski pada saat itu usahanya sangat lancar. Setelah tahu istrinya hamil, ia dan istrinya bersepakat untuk tidak memiliki anak lagi. Anak itu tidak jadi dilahirkan. Saya katakan kepada klien saya, jiwa anak itu masih ada dan masih melayang-layang. Meski ia tidak dilahirkan, dia kaget.
Dan ia pun mengaku pernah bermimpi. Istrinya juga. Sudah lama, sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu. Sebelum ia bertemu dengan saya. Suami istri tersebut sudah meminta maaf pada anaknya. Memohon maaf pada Tuhan. Juga saya berkata, Tuhan pasti memaafkan. Tetapi tidak semudah itu, karena harus diselesaikan dengan jiwa. Maksudnya mereka butuh seorang spiritual atau guidance untuk bisa menemui jiwa anaknya yang tidak sempat dilahirkan itu. Jika saja kita bersalah kepada anak kita masih hidup, tentu kita akan bisa lebih mudah untuk menemui mereka, meminta maaf, mengakui kesalahan, mengakui kelemahan, dan semuanya. Pasti anak kita yang masih hidup itu, yang masih bisa dicari, akan memaafkan. Sebesar apapun kesalahan orang tua, anak-anak bisa memaafkan. Anak-anak bisa mengerti. Asal ada sebuah pengakuan. Namun, kalau anak itu tidak pernah terlahir, tapi jiwanya masih ada, bagaimana kita memohon maaf? Tentu butuh cara. Setelah itu, saya membantu dia untuk masuk di paket cahaya. Setelah itu, tidak seberapa lama, tangannya sembuh. Ia sangat bahagia sekali. Tangannya yang sakit tidak pernah sakit lagi. Kini usahanya mulai lancar, meskipun dengan suatu proses ya, semuanya butuh proses. Namun pelan-pelan lancar. Demikian, jika Anda mempunyai kemiripan cerita, semoga menjadi sebuah renungan yang dalam, paling dalam. Jika anak kita tidak sempat dilahirkan, itu dapat berdamai dan bisa memaafkan orang tuanya. Semoga mereka menyatu dengan cahaya, agar bisa terlahir kembali dengan orang tua yang sudah siap lahir dan batin. Perlu kita akui, banyak sekali anak-anak di dunia ini yang lahir tidak bahagia. Kelahiran yang tidak bahagia itu berlangsung dengan kondisi orang tua mereka. Berapa banyak anak yang tidak dibahagiakan? Berapa banyak anak-anak yang dibedakan, dianiaya. Anak-anak yang lahir dibesarkan dengan kekerasan, disakiti, dilukai hatinya, diberikan beban-beban, didikte. Apalagi jika orang tuanya bermasalah. Ketika besar, anak-anak membenci ayahnya, membenci ibunya, membenci saudaranya, membenci kenapa mereka dilahirkan. Hal yang terburuk yang akan terjadi ketika anak-anak membenci dirinya sendiri. Hal itulah yang perlu kita putuskan. Bisa jadi itu adalah Anda. Bisa jadi itu saya. Jiwa-jiwa yang tersakiti itu akan menjadi racun jika kita tidak memutuskan akar kepahitan itu. Kita dapat meneruskannya kepada anak-anak kita tanpa kita sadar.
Karena yang telah terjadi sudah terekam di bawah alam sadar. Kita membenci sesuatu, namun kita pun akan melakukan hal yang sama berulang-ulang. Seseorang yang sakit di masa-masa kecilnya sangat butuh untuk diterapi. Anda bisa datang ke psikiater. Orang yang datang ke psikiater bukan berarti mereka gila, tidak. Karena beban-beban itu loh adalah sampah jiwa yang mesti didetoks, dikeluarkan. Ada seorang advokat yang datang kepada saya. Ia mengatakan bahwa sudah beberapa kali ini ia merasa sangat letih hatinya, letih jiwanya, letih pikirannya. Hidupnya bahagia dengan keluarga kecilnya. Meski memang terlampau sibuk, hatinya sering gelisah, tanpa sebab, sedih, bingung, kacau. Itu terjadi tiba-tiba saja. Advokat ini tidak tahu, tidak mengerti apa yang terjadi dengan dirinya. Saya mengatakan kepadanya, saya katakan, apakah mau ikut dipakai cahaya? Lalu saya sampaikan, apa itu paket cahaya? Ia mengatakan, ia tidak punya masalah yang cukup berat. Adapun masalah, ia bisa selesaikan. Saya lalu berkata, apa yang ia alami akhir-akhir ini meresahkan atau tidak? Jika tidak mengganggu, ya biarkan saja. Ia mengatakan, cukup mengganggu. Sebab tiba-tiba saja merasa sedih, merasa bingung, merasa kacau. Sebabnya tidak tahu. Otomatis menghilangkan mood saat ia bekerja menangani banyak masalah atau menangani masalah orang lain. Saya lalu berkata dengan santai, Anda menangani masalah-masalah orang berapa lama? Ia menjawab, hampir 20 tahun. Saya bertanya, kenapa orang-orang itu menemui Anda? Ya, dia mengatakan, ya karena orang-orang itu memiliki masalah, makanya mereka datang kepada saya. Poinnya, ia dibutuhkan orang ketika orang-orang memiliki masalah. Jika masalah itu bisa kita ibaratkan sampah, berapa lama orang-orang membuang sampah atau masalahnya ke advokat tadi? Bisakah Anda mengerti maksud saya di sini? Masalah orang yang menyampah sama dengan energi negatif dari orang lain yang ia bawa, ia bawa setiap hari. Orang yang nggak punya masalah nggak mungkin datang ketemu advokat itu. Benar? Berapa banyak orang yang datang ke advokat dengan keluhan-keluhan, komplain, setiap hari, hampir setiap hari, berapa jam dalam sehari? Bukankah itu energi negatif yang ia terima setiap hari? Yang berantem urusan anak, urusan perceraian, guna gini, dan banyak hal yang sesuai yang ditanganinya. Ia sampai merasakan hal semacam ini. Bagaimana mereka yang memiliki langsung masa lalu, trauma dengan orang tua, pasangan yang tidak membahagiakan, orang-orang yang mengalami kekerasan mental semasa kecil, benturan-benturan, luka-luka batin. Bagaimana? Siapapun ia dan apapun jabatannya. Sebelum saya undur diri, marilah kita luangkan waktu untuk bertemu dengan jiwa.
Jika Anda tidak bisa melakukannya sendiri, Anda butuh guidance. Tolong berpikir untuk memutuskan mata rantai ini, agar jiwa ini sembuh dan bahagia. Agar anak-anak kita perlu merasakan sukacita, agar mereka merasakan damai, agar anak-anak kita tidak perlu merasakan luka dan peristiwa yang sama terulang lagi dan lagi. Sayangi kehidupan ini. Bagaimana nanti kita kembali menuju fitrah atau sejatinya diri ini? Jika sekarang adalah waktu terakhir jiwa ini tidak melakukan perjalanan lagi, temuilah jiwamu agar jiwamu dipulihkan. Bagi yang berminat ingin mengikuti pakai cahaya, silakan DM saya di IG Intuisi Tarot. Atau jika Anda ingin reading tarot, silakan untuk booking time saya konsultasi reading tarot. Saya Dewi Langit undur diri. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Semoga kita diterangi oleh kasih dan cinta. Salam cahaya. Namaste.